segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, Shalom. Pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama di pagi hari ini dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya sementara kita menyembah, hadiratnya ada di tengah-tengah setiap kita, memberkati, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kita. Percaya, katakan amin. Mari tundukkan kepala, pagi hari ini kita mulai pada kita dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa hadir tempat ini dengan keadaan yang baik, Tuhan, kami tahu semua karena penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini, dengan segenap hati dan segenap kerinduan kami datang kepada Tuhan, membawa sembah kami, pujian kami, nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Biar melalui ibadah kami pada hari ini Tuhan, Engkau boleh diberkati lewat pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Mari buka hati kita bersama-sama. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku kami sembahkan Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari sama-sama katakan, biarlah hidupku bagimu, oh, sebagai biar hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Oh, aku mau bernyanyi, bersyukur, oh bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Hidupku kami sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan. Oh, seumur hidupku ku sembah
ini yang menjadi alasan setiap kami hadir di tempat ini Tuhan. Yaitu kami mau memuji menyembah dengan segenap hati. Seperti pujian yang kami naikkan, seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami, Tuhan, pagi hari ini kami mau persembahkan dan kami mau sembah Engkau dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku, berapa banyak pagi hari ini Engkau memiliki kerinduan yang sama seperti saya, bahwa Engkau mau menyembah Tuhan pagi hari ini, mencari Tuhan, memuji Dia, mempersembahkan semua yang terbaik. Kalau itu kerinduanmu dan kerinduanku, angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari pagi hari ini kita menyembah. Buka hatimu bagi Tuhan. Mari menyembah dengan segenap hati. Angkat suaramu. Mari menyembah, mari menyembah. Oh, mari menyembah. Oh, mari bersyukur buat kasih-Mu yang tak berkesudahan. Haleluya. Oh, mari menyembah. Haleluya. We worship You. Haleluya. Dengan segenap hati. Oh, ku cari wajah-Mu Tuhan. Betapa kami rindukan Engkau. Oh, melawat kami. Haleluya. Oh, kami sembah Tuhan. Oh, kami sembah selamanya. Oh, kami puji Kau. Haleluya. Oh, Kau layak. Sungguh Kau layak. Iralamaya syakaralabarabara. Iralamaya syakaralabarabara. Iralamaya syakaralabarabara. Biar pujian yang terbaik itu keluar dari hati hidup kami kepada Tuhan. Iralamaya syakaralabarabara. Iralamaya syakaralabarabara. We worship You, God. Iralamaya syakaralabarabara. We worship You, God. Kami sembah Engkau Tuhan. Iralamaya syakaralabarabara. Iralamaya syakaralabarabara. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari terus menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh, ralamaya syakaralabarabara. Lepaskan rohmu untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralamaya syakaralabarabara. Kami sembah Kau. Ralamaya syakaralabarabara. Iralamaya syakaralabarabara. Ini persembahan kami kepada Tuhan. Pujian, nyanyian kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hidup kami untuk-Mu. Kami berikan hati kami, jiwa kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakanlah. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Amin. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari bersama kita pujikan lagu inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu bersama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Lagi katakan inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Sambil angkat tangan kita bersama Bapak Ibu Saudaraku, serukan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
katakan, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakanlah. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakanlah, nyatakan jalanmu. Saya undang bersama kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu tinggi semua. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakanlah. Satu kali lagi bersama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Angkat tanganmu tinggi bersama. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya. Di dalam hidupku, nyatakanlah. Satu kali lagi jemaat katakan, ku berikan hatiku. Engkau mendengar kami Tuhan. Semuanya bagimu Tuhan. Hidupku di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Berapa banyak Engkau yang mau memberikan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Mari tetap angkat tanganmu tinggi pagi hari ini. Sembah Dia. Naikkan pujianmu, naikkan ucapanmu kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang lain yang layak terima segala hidup kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Baralah. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu pagi hari ini. Kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Ini hidup kami Tuhan, kami berikan kepadamu sepenuhnya, hanya kepadamu. Ini jiwa kami, ini hati kami, hanya untukmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji namamu. Kau yang layak, Kau yang
Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Memberikan yang terbaik. Bukan hanya soal materi saja. Tetapi memberikan yang terbaik. Yaitu hidupmu dan hidupku. Kalau kita berkata sepenuhnya kami berikan kepadamu Tuhan. Artinya waktu kita, semua yang kita punya dari hidup kita, kita mau sungguh-sungguh persembahkan kepada Tuhan. Pagi hari ini berapa banyak engkau yang sepakat dengan saya? Kalau engkau mengasihi Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau mengakui bahwa kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang penuh dengan mujizat, berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka percayalah, Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita semua orang yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini angkatlah bersama kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Sembah dengan segenap hatimu. Berikan komitmen yang terbaik kepada Tuhan. Katakan, ya ini hidup kami. Ya ini hati kami. Ya ini waktu kami kepadamu Tuhan. Kami mau melayani-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memberikan semuanya. Semuanya kepadamu Tuhan. Sembah. Jangan ada engkau yang terdiam pagi hari ini. Senangkan hati Tuhan. Kita masyarakat. I give you my heart. I give you my soul. Jesus, we love you. Kita masyarakat. Kau melihat kesungguhan kami pagi hari ini Tuhan. Ini hidup kami. Ini jemaat-Mu. Inilah gereja-Mu Tuhan. Penuh pujian kepada-Mu. Mengalir kepadamu Tuhan. Kalau Engkau sudah mengasihi kami, kalau Engkau sudah memberikan yang terbaik dari hidup-Mu bagi kami Tuhan, biarlah melalui hari ini Tuhan, ini bukan ibadah sekedar ibadah biasa, tetapi biarlah ibadah kami pagi hari ini
kami boleh menyenangkan hati-Mu, mempersembahkan hidup kami yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Angkatlah kembali kedua tangan-Mu tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Kau mendengar gerejamu memuji Tuhan. Have your way. Satu kali lagi jemaat. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sama-sama, angkatlah kedua tanganmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. For you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Angkatlah kedua tangan kita. Come on, church. Lord, I give you my heart, I give you my soul. That I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. Sama-sama berikan tepuk tangan. Kemuliaan yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang terbaik kami berikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari terus bersuka cita karena Tuhan pagi hari ini. Persembahkanlah hidupmu bagi Dia. Mencari terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Semua angkat tangan sama-sama. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah mencari terang, bercahayalah hai umat-umat pilihan Tuhan, agar apa? Akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu.
Haleluya. Pagi hari ini, siapa engkau yang percaya ada kemenangan demi kemenangan buat setiap kita yang percaya? Lambaikan tanganmu tinggi. Saya mau pagi hari ini kita saling bersautan. Waktu saya berkata Allahku, Bapak Ibu Saudara menjawab dahsyat. Bisa? Yang bisa katakan yes. Kita coba dulu ya. Allahku. Oh, belum semuanya ini ya, belum semuanya ya. Saya mau lebih semangat lagi sambil kepalkan tangan ke atas. Siap? 1, 2, 3. Allahku. Sekarang dahsyatnya 3 kali. Bisa Bapak Ibu Saudaraku? Siap ya? Allahku. 1 kali lagi. Allahku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Dia dahsyat, dia ajaib, dia berkuasa bagi setiap kita semuanya. Amin. Sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau lembah-lembah, gunung yang tinggi, ya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Sebut namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, ya, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau lembah-lembah, gunung, siap, sabar. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Engkau dahsyat Tuhan. Lagi katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Semua. Dari pulau-pulau lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Sebut namanya Yesus, Yesus, oh, nama Yesus, ya. Dari pulau-pulau lembah, gunung, come on, beta dinginan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Satu kali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sama-sama. Tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Come on, come on. Semua yang di belakang juga. Tepuk tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Are you ready? Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
Allah berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Allahku Dahsyat. Allahku. Dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Yang menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan, kami mau terus memberikan hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah setiap kami. Ini kami Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku tetap setia, menanti janji sampai ku dapat kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Satu kali lagi katakan, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, yang menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidup kami Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Ini kami yang mengasihi Engkau. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia yang menanti janji-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, hanya oleh karena kesetiaan-Mu lah kami bisa tetap setia melayani-Mu. Hanya oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu kami boleh hadir di tempat ini. Kami rindu Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu, orang yang percaya hidup di dalam anugerah-Mu. Hanya karena kasih karunia-Mu di dalam Kristus itulah yang membuat hidup kami bermakna, berarti. Hanya karena anugerah-Mu itulah kami mampu setia. Kami siap mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, mengiluminasikan kebenaran-Mu itu dalam hati dan pikiran kami dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus di dalam pikiran, hati, dan perasaan. Kami rindu ya Bapa, boleh menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan Kristus di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah pergaulan kami, dan bahkan di gereja ini. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu, Betani tidak lupa akan Kristus yang menjadi pusat dari alam semesta ini. Inilah doa kami ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Depok, gereja yang saya gembalakan. Kami para pemimpin sudah mendoakan gereja saudara, dan kami mendoakan gereja ini terus diberkati oleh Tuhan, dan gereja Betani terus tertanam di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, kalau saya melihat gereja Betani, cuma hanya satu, kasih karunia sajalah ini tetap berdiri. Amin. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak untuk kita belajar satu tema yang berjudul bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Saudara, kalau Anda mau nonton film, biasanya ada namanya trailer. Jadi sebelum nonton, Anda melihat trailernya dulu. Jadi kalau Anda lihat trailernya, Anda kurang lebih bisa memahami keseluruhan dari film tersebut. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama satu trailer yang ada di dalam kitab suci. Ini hanya satu ayat, tetapi satu ayat ini kurang lebih dapat menggambarkan seluruh dari pengajaran atau doktrin tentang kasih karunia. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, kalau kita membaca di dalam terjemahan LAI, seolah-olah di sini ada 4 kata tentang kasih karunia. Yaitu kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya, seolah-olah ditambah dengan dianugerahkannya jadi 4. Kalau kita membaca di dalam bahasa asli, tidak ada kata dianugerahkan. Jadi cuma hanya ada 3 kata kasih karunia. Boleh saya katakan begini, bahwa surat 1 Korintus pasal 15 ayat 10 ada merupakan ayat yang paling banyak di seluruh kitab perjanjian baru yang menulis tentang kasih karunia secara ayat, bukan secara pasal. Tetapi saudaraku, ayat yang singkat ini bisa menjadi trailer untuk menggambarkan tentang kasih karunia Allah secara keseluruhan. So, di dalam bahasa asli itu ada 3 kata anugerah atau kasih karunia dengan kata karis. Saya coba akan bacakan di dalam bahasa aslinya saudara yang berbunyi demikian. Kariti deteo emi ho emi.
Kai he karis auto he eis emi okeni ege nete. Ala perisoteron auton panton ekoplaza au ego de Allah he karis tuteu he sun emoy. Ada 3 kata kari di situ. Ya, kariti, karis, dan karis. Kata karis ini saudaraku sebenarnya berasal dari kata Kairo. Kairo itu bukan ibu kota, bukan di Mesir saudaraku ya. Kairo itu artinya sukacita, bergembira. Ada satu hati yang meluap dengan kobaran gembira yang amat luar biasa, itu Kairo. Seorang yang Kairo, seorang yang bersukacita dengan sukacita sejati bukan didasarkan dari sesuatu yang di luar dari anugerah Allah, dari kasih karunia Allah. Kita jangan menjadi orang Kristen suatu yang bersukacita oleh karena kita diberkati dengan uang yang banyak. Diberkati dengan jumlah jemaat yang banyak. Diberkati dengan kemampuan yang hebat. Kalau Anda senang boleh. Tapi yang namanya sukacita, saudara harus dasarkan pada yang namanya anugerah. Nah, saudaraku, apa sih arti dari anugerah? Secara singkatnya begini, saudaraku, kalau kita bicara kasih karunia atau anugerah, ada 3 batasan yang sangat penting. Yang pertama adalah kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak layak Anda terima. Namun Allah tetap memberikannya. Dan diberikan dalam kebaikan tanpa syarat. Dan kedaulatan kehendaknya. Tanpa unsur manusia sedikit pun. Apakah dia manusia baik? Apakah dia manusia gagal? Apakah dia manusia jahat? Apakah dia manusia beragama? Kalau Allah sudah berkasih karunia, maka orang tersebut tidak akan bisa menolak kasih karunia yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, saudaraku, itu adalah pemberian yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi yang namanya kasih karunia secara Kristiani adalah kasih karunia yang Anda terima karena Yesus Kristus dan di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak bisa di luar itu. Yang ketiga, saudaraku, kasih karunia itu bersifat menetap dan tidak bisa hilang. Bersifat menetap dan tidak bisa hilang. Yang ketiga ini saudaraku menjadi jaminan buat saudara dan saya. Ketika saudara gagal, ketika saudara jatuh, ayo bangkit lagi. Jangan terus-menerus di situ. Jangan terus-menerus di dalam kegagalan, keputusasaan, ketidakberdayaan, bangkit lagi. Kasih karunia Allah cukup dan lebih dari itu membuat Anda bisa bangkit lagi berjalan di dalam Tuhan. Bisa bangkit lagi di dalam hidup yang kudus. Kurang lebih seperti itu saudara tentang batasan dari apa yang namanya kasih karunia. Nah, kalau Anda sudah mengerti batasannya, baru kita akan masuk di dalam trailer ini, saudara. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 4 hal yang sangat penting tentang kasih karunia. Saudara, seringkali kita melihat kasih karunia itu, ini merupakan sebuah pengajaran yang kata banyak orang. Ini merupakan pengajaran yang membuat seseorang itu akhirnya mendapatkan tiket untuk berbuat dosa. Setelah dia percaya pada Yesus, setelah dia tahu bahwa kasih karunia itu sifatnya menetap, maka dia berbuat dosa seenaknya. Apakah demikian, saudara? Kalau ada orang yang berpikir, wah, pengajaran tentang kasih karunia ini akan membuat atau ini mengabaikan kehidupan yang kudus, mengabaikan kekudusan hidup, atau membuat kekudusan hidup menjadi lemah dan rapuh oleh karena ajaran dari kasih karunia. Atau seringkali ini yang paling banyak dari orang Kristen, saudara, salah memahami tentang kasih karunia cuma hanya pada titik di mana dia menerima pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mengajak saudara untuk kita coba jangan memiskinkan arti dari kasih karunia hanya sekedar mendapatkan pengampunan. Bahwa kasih karunia itu lebih dari itu. Mari bersama-sama kita lihat satu demi satu apa yang Paulus ajarkan di dalam
teks ayat tadi, saudara. Yang pertama, saudaraku, ketika Paulus berkata, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Di sini Paulus lagi sedang memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa aku seorang yang bernama Paulus itu sekarang berbeda dengan yang dahulu. Sementara orang-orang Kristen di Korintus dahulu, sekarang, dan yang akan datang nggak pernah berbeda. Nggak berbeda di dalam kerusakannya, nggak berbeda di dalam kekacauannya, nggak berbeda di dalam saling menyerang, nggak berbeda di dalam saling memfitnah, nggak berbeda di dalam kerusakannya. Itulah jemaat Korintus. Jadi Paulus lagi sedang memberikan dirinya sebagai contoh untuk mengkritik dan mengoreksi orang-orang Kristen, para pemimpin yang ada di gereja Korintus yang tidak berubah. Paulus bilang begini, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi ada sesuatu yang berubah. Ini kasih karunia yang mengubahkan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9, itu konteks ayat dari ayat yang ke-10. Paulus mengatakan, dahulu dia seperti apa? Aku telah menganiaya jemaat. Jadi dia adalah seseorang yang membenci kekristenan. Tapi kalau kita baca dalam ayat 10, teks yang kita baca tadi dikatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau dulu itu dia penganiaya jemaat. Dia merusak kehidupan orang-orang Kristen. Dia cari gara-gara terhadap kekristenan. Dia menghalangi orang sebanyak mungkin untuk datang kepada Yesus. Itu Paulus. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 1 ayat 13, itu Paulus menjelaskan lebih panjang lebar. Ayat 13 dikatakan seperti ini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tapi waktu ia yang telah memilih aku, tadi saya senang sekali ada satu lagu, kita adalah umat pilihan. Bilang kiri kanan, kita adalah umat pilihan. 1, 2, 3 apa? Saudara dan saya adalah umat pilihan. Anda dipilih untuk hadir di sini. Anda dipilih untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Anda dipilih untuk mendengarkan pengajaran tentang anugerah. Ayat 15 saya ulangi lagi. Tapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan telah memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus ketika dikatakan sebagaimana aku sekarang adanya, ini bukan berbicara tentang bagaimana Paulus dulu orang yang jahat, lalu kemudian di dalam kekristenan dia menjadi orang yang baik. Bukan itu, saudara. Atau kalau dulu dia adalah seseorang yang sudah baik, yang mempelajari hukum Taurat, yang mempelajari aturan-aturan agama. Kemudian ketika dia menjadi orang Kristen, dia menjadi lebih ketat lagi, dia menjadi orang yang lebih super ultra lagi dibandingkan dahulu. Dan seperti itu. Sebagaimana aku sekarang itu juga bukan berarti bahwa dulu Paulus adalah seseorang yang memiliki agama Yahudi. Sekarang dia berubah menjadi agama Kristen. Cuman hanya perpindahan agama. Kalau cuman hanya perpindahan agama, kalau cuma hanya dari baik menjadi lebih baik, kalau hanya dari jahat menjadi baik, saya ingin beritahu pada saudara, kekristenan akan kehilangan sesuatu yang esensi. Kekristenan hanya sekedar sebuah acara. Kekristenan hanya sekedar perkumpulan. Kekristenan hanya sekedar sebuah ajaran moral A, B, C, D, dan seterusnya. Nggak ada bedanya dengan kepercayaan lain. Nggak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Tapi saya ingin katakan saudara, saya minta demi nama Yesus, Anda mesti tahu sebagai orang Kristen, sebagai warga jemaat gereja Betani,
Anda mesti tahu kenapa saya hadir di sini. Bukan oleh karena saya senang dengan pujian. Anda mesti tahu bukan oleh karena mimbar ini. Bukan oleh karena alat-alat musik. Kalau Anda pindah dari gereja A pindah ke gereja B, Anda mesti tahu kenapa saya pindah. Banyak orang-orang pindah oleh karena prinsip relevansi. Oh, di gereja ini lebih relevan dalam soal musiknya. Lebih relevan di dalam soal pelayanan sosialnya dan sebagainya. Kalau cuma sekedar itu, saya ingin beritahu saudara, ada agama-agama yang lebih baik dari itu, saudara. Saya ingin berkata kepada saudara, saya ingin minta di dalam nama Yesus, dan saya berdoa Roh Kudus bekerja di hati saudara. Kenapa saya duduk di tempat ini? Karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah yang ada di dalam Yesus. Karena kasih karunia Allah yang di dalam Yesus, itulah yang mengubah hidup saya. Saya menjadi lebih baik karena Yesus. Saya memuji, saya menyembah Tuhan bukan karena alat musik, tapi karena Yesus. Saya mau berkorban, saya mau melayani, bukan karena saya tidak ada waktu, bukan karena waktu saya kosong atau nganggur saya mau melayani, enggak. Tapi saya mau melayani karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan sampai ada saudara duduk datang di tempat ini karena disuruh oleh orang tua. Disuruh oleh istrimu. Saya datang ke sini oleh karena didorong oleh anugerah Allah. Saudara, ada seorang yang bernama John Piper. Dia adalah salah satu teolog baptis. Dia mengatakan seperti ini, saudara. The ultimate purpose of life is to show that Jesus is more precious than life. Tujuan yang paling tinggi, yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah menggambarkan bahwa Yesus itu lebih penting daripada segala-galanya. Saudara, saya melayani sebuah gereja yang kecil, saudara. Yang jemaatnya nggak sampai 150 orang. Di pinggir kali, saudara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara hal yang paling penting dalam hidup saya. Dan dalam hidup jemaat yang saya gembalakan adalah Yesus itu lebih precious, lebih indah daripada sekedar jumlah jemaat. Lebih indah dari sebuah kefasihan khotbah. Lebih mulia dari harta manapun. Yesus lebih penting dari segala-galanya. Amin. Yang kedua, saudaraku, kasih karunia yang memberi makna. Tadi yang mengubah hidup. Yang kedua adalah kasih karunia yang memberi makna. Yuk sama-sama kita katakan. 1, 2, 3 apa, saudara? Kasih karunia yang memberi makna hidup. Paulus bilang, yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. So, aku kata sia-sia, kene, itu tadi dalam bahasa aslinya, itu dari kata benda kenos. Kenos itu suku di dalam beberapa terjemahan, di dalam teks ayat yang lain, misalnya dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, di situ firman Tuhan berkata, hati-hatilah, supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kata kenos diterjemahkan kosong. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 ini, saudara, Paulus memberikan kepada kita sebuah warning. Hati-hati dengan filsafat atau pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik, sistemnya baik, pengajarannya berurutan, bagus sekali dari awal sampai habis. Tapi hati-hati, filsafat seperti ini adalah kosong. Sebagus apapun pengajaran itu, baik itu dalam kebaikan, di dalam moral, di dalam apapun, saudaraku, kalau di luar dari anugerah, di luar daripada Kristus Yesus, itu kosong. Nggak ada apa-apanya, saudara. Saudara, hari-hari ini
gereja sudah kemasukan saudaraku filsafat-filsafat kosong ini. Yaitu Injil murahan. Injil murahan mengajarkan apa saudara? Yang penting kamu percaya sama Yesus. Setelah kamu percaya pada Yesus, ya sudah, kamu mau berbuat dosa, kamu nggak mau ke gereja, ya udah yang penting kamu diselamatkan. Ini Injil murahan. Injil atau kasih karunia nggak mengajarkan itu, saudara. Itu hanya setengah kebenaran. Injil perbuatan. Allah itu murka dengan saudara. Anda itu mesti dihukum. Tapi Yesus yang menanggungnya. Tapi untuk masuk surga, kata Injil perbuatan ini, untuk masuk surga, kamu harus lakukan perbuatan baik sedemikian rupa, sampai nanti kamu bisa masuk surga. Jadi percaya Yesus saja nggak cukup. Plus perbuatan baik. Injil kemakmuran. Apa itu Injil kemakmuran? Injil kemakmuran begini saudaraku ya, standar orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami surga di bumi ini adalah kekayaan, materi, uang. Jadi kalau Anda dapat uang sebanyak-banyaknya karena Anda percaya pada Yesus dan tujuannya hanya untuk menjadi kaya, nah ini Injil kemakmuran. Jadi bukan Yesusnya yang paling penting, tetapi adalah bagaimana saudara diberkati dengan uang yang banyak, dengan harta yang banyak. Ini Injil kemakmuran. Yang kedua adalah Injil instan. Nah ini yang sekarang lagi sedang berkembang di mana-mana, saudaraku, Injil instan. Jadi kalau mau jadi orang Kristen, ya cukuplah. Saya mengikuti SOM, selesai jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen dewasa. Atau jadi orang Kristen cuma hanya bilang saya percaya kepada Yesus, selesai saya jadi orang Kristen. Itu namanya Injil instan. Saudaraku, keempat pengajaran ini saudaraku, kita harus lawan. Ini bukan berdasarkan kasih karunia Allah. Hati-hati dengan filsafat yang kosong. Setelah kemudian Paulus bukan saja mengatakan bahwa Kolose 2 ayat 8 itu kosong, bertentangan dengan Injil kasih karunia yang bisa mengisi hatimu menjadi orang yang bermakna dalam hidupmu. Tapi juga Filipi pasal 2 ayat 16 firman Tuhan berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat memegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Setelah pernah mendengar nggak ada orang ngomong begini, lah kamu ini jadi orang Kristen, sekarang percuma lah. Ngapain kamu jadi orang Kristen tuh? Hidup kamu nggak berubah tuh secara ekonomi. Dulu kamu susah, sekarang tambah susah lagi. Percuma kamu ngikutin Yesus itu percuma. Percuma jadi orang Kristen. Percuma kamu melayani. Untuk apa kamu melayani? Kamu melayani nggak mengubah apa-apa kok. Anakmu yang rusak tetap saja rusak. Percuma, pernahkah kita mendengar kata percuma, saudara? Mungkin kita sering kali mendengarkan kata-kata itu. Tapi saya ingin berita pada saudara, oh Yesus Allah yang kita sembah. Ketika saudara percaya, ketika saudara lakukan segala sesuatu dalam Kristus, mungkin keluargamu belum berubah. Mungkin situasi pekerjaanmu belum berubah. Atau bahkan mungkin gak berubah-berubah. Tapi saya ingin beritahu pada saudara bahwa kasih Allah dalam hidupmu tidak pernah berubah. Kasih karunia yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus menetap dan tidak akan pernah hilang dalam hidupmu. Bahwa kasih karunia itu lebih berharga dari apapun. Billy Graham pernah bilang begini, saudara. Engkau kaya tanpa Yesus, you are nothing. Engkau ganteng, engkau cantik, badanmu hebat, badanmu langsing, tanpa Yesus, nothing. Kau punya jabatan yang hebat, tanpa Yesus, nothing. Kau punya teman yang banyak, hebat, disanjung-sanjung, tanpa Yesus, nothing. Jadi saudara, di luar dari Yesus, yang ada merupakan bukti kesempurnaan daripada kasih karunia, di luar Yesus, kekayaan kita, penampilan kita, segala sesuatu menjadi nothing. Maksudnya begini,
Suatu saat engkau akan merasakan kekosongan, bahwa kecantikanmu, kegantenganmu, apapun itu tidak bisa mengisi hatimu kecuali kasih karunia. Saya berdoa, saudaraku, mari bersama-sama. Hidupku bermakna bukan karena apa yang di luar diriku. Hidupku bermakna bukan oleh karena distandarkan oleh dunia ini, tapi hidupku bermakna oleh karena aku telah menerima. Aku telah menerima. Aku telah menerima kasih karunia. Yang ketiga, saudara, kasih karunia yang mendorong untuk lakukan lebih. Paulus bilang begini, aku telah bekerja lebih keras. Jadi begini, saudara. Orang yang betul mengalami kasih karunia, orang yang mengalami Yesus Kristus yang sejati, yang sesungguh dalam hidupnya, dia bukan orang yang tambah malas, saudara. Dia adalah orang yang akan tambah rajin. Orang yang mengenal kasih karunia adalah seseorang yang bukan tambah lembek, tapi akan tambah kuat di dalam mengiringi Yesus. Orang yang mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus bukan tambah berkurang doanya, tapi semakin banyak doanya. Orang yang mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bukan bertambah malas mengikuti ibadah, baik ibadah hari Minggu ataupun ibadah family altar. Oh, dia akan bertambah-tambah lagi, saudara. Jadi orang yang mengenal kasih karunia bukanlah seseorang yang pertama-tamanya, wah dia begitu bergairah melayani Tuhan di dalam pemberian dan sebagainya. Tetapi makin hari, apalagi ketika menghadapi COVID, makin lemah, saudara. Saya ingin beritahu saudara bahwa kekristenan waktu itu menghadapi tantangan lebih gila daripada menghadapi COVID, saudara. Orang-orang Kristen mula-mula di mana Rasul Paulus menulis itu menghadapi 3 kekuatan musuh yang sangat besar. Politik itu Romawi, agama itu agama Yahudi, filsafat Yunani yang merendahkan kekristenan. Tapi mereka bukan bertambah kurang, tapi bertambah banyak di dalam kekudusan. Bekerja lebih keras, lebih keras. Kata bekerja lebih keras itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata kopiao. Kata kopiao ini, saudaraku, di dalam teks perjanjian baru yang lain itu diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda oleh LAI. Bagus sekali, saudara. 1 Korintus pasal 14 berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Jadi kalau dia diberikan kepercayaan lebih besar oleh pemimpin gereja, dia tidak mengeluh. Dia akan lakukan semaksimal mungkin dari waktu, talenta, tenaga yang dipercayakan oleh Tuhan. Dia bukan orang yang gampang menyerah, gampang mengeluh. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah. Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Jadi siapa bilang yang namanya kasih karunia akan memperlemah hidup di dalam pengudusan? Siapa bilang? Siapa bilang yang namanya pengajaran kasih karunia membuat orang-orang Kristen seenaknya berbuat dosa? Siapa bilang? Siapa bilang bahwa pengajaran kasih karunia membuat orang itu jadi malas ke gereja, malas memberi? Siapa bilang? Jadi saya ingin katakan begini kepada gereja Betania, para pemimpin. Kalau gereja Anda mau membuat jemaatnya menjadi orang yang tough, lebih lagi di dalam melayani, lebih lagi dalam pujian, lebih lagi di dalam menyembah, lebih lagi di dalam memberi, lebih lagi di dalam hidup kekudusan, ajarkan terus-menerus kasih karunia. Tekankan tentang Yesus Kristus yang adalah pribadi yang sempurna, tentang kasih karunia. Saya yang beritahu saudara, jemaat yang nempel sama Yesus pasti kudus hidupnya. Jemaat yang dekat dengan Yesus pasti lebih banyak berdoa.
Jemaat yang betul-betul mengalami cinta Yesus, dia pasti mau banyak berkorban buat pribadi yang mencintainya sampai mati. Saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, saudara, kasih karunia yang memberi kekuatan hidup. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, saya dalam beberapa bulan ini ada semacam gejala mental yang anak-anak saya sebut itu FOMO. FOMO itu takut sendirian, saudara. Ya, jadi kalau saya pergi kemana gitu ya, saya bilang sama istri saya, Ian, kamu ikut dong. Terus istri saya mulai ngeledek, tumben mau ditemenin. Ya dong, ikut dong. Kadang-kadang kalau saya makan sendiri gitu, saudara, rasanya ada sesuatu yang gak enak begitu, saudara. Ada sesuatu yang kurang. Saya bilang, yuk Yosua, yuk Vivi, temenin papa yuk makan. Jadi saya selalu ingin disertai, saudara. Jadi ketika saya disertai itu ada satu kekuatan. Ada satu penghiburan. Saya ingin beritahu kepada saudara seperti itulah Allah kita. Dia tidak ingin kita itu sendirian. Dia ingin menyertai kita, dia ada. Tapi bukan sekedar ada, tapi dia hadir. Dia ada bersama, bukan sekedar bersama, tapi bersama-sama dengan kita. Di tengah kesendirian, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, dia bersama dengan kita dan menolong kita. Aku kata kasih karunia Allah yang menyertai aku, itu di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari itu bagus sekali, saudara. Kalimat itu diterjemahkan lebih panjang, yang berbunyi seperti ini. Tetapi itu sebenarnya bukan usaha saya. Itu usaha Allah yang mengasihi saya. Jadi begini, saudara. Ketika Allah di dalam Kristus menyertai saudara. Waktu saudara menghadapi pergumulan kesulitan di masa-masa COVID. Dia menyertai saudara bukan melihat saudara lu. Bukan ada di sisi saudara. Tangannya membantu kesulitan saudara. Dengan cara dan hikmatnya yang melampaui akal dan pikiran kita. Ketika ada dia saudara menghadapi pergumulan yang sangat berat di dalam pelayanan. Dia bukan saudara senang melihat kita melayani. Tapi dia adalah Allah yang ingin membantu kita. Untuk bisa melayani lebih baik. Ketika kita lagi sedang belajar kitab suci. Kita mendalami. Dia bukan sekedar senang melihat kita membaca kitab suci. Tapi Kristus menyertai kita. Dan dia akan selalu membuat kita encounter dengan dia secara pribadi di dalam pembacaan kitab suci. So, salah satu hal yang paling menghibur ketika saya membaca kitab suci. Bukan karena, wah di dalam ayat inilah Calvin menemukan kebenaran. Bukan karena itu, saudara. Apa yang membuat saya gairah membaca kitab suci? Oh, bukan karena Martin Luther telah menemukan, oh ini iman di orang percaya itu dibenarkan karena iman. Bukan oleh karena Agustinus. Bukan oleh karena teolog-teolog yang lain yang membaca kitab suci dan menemukan semacam kalimat hikmat. Bukan itu. Tapi buat saya, saudara, ketika saya membaca kitab suci, hal yang paling indah di dalam penyertaan Yesus buat saya ketika membaca kitab suci adalah saya menemukan Yesus Kristus yang ditulis, yang ada di balik dari kitab suci itu. Hanya Yesuslah kekuatan hidupku, tidak ada lagi yang lain. Saudara, saya ingin tutup khotbah saya.
yang saya coba ingin rumuskan dari seluruh khotbah saya. Seperti yang ditulis oleh Thayer. Dia berkata seperti ini. Kasih karunia, yaitu kehendak baik, kasih sayang, suatu kebaikan yang mulia. Ini bicara tentang kebaikan yang penuh belas kasihan. Yang dengannya Allah berinisiatif memberikan pengaruh kudusnya atas jiwa-jiwa. Mengarahkan mereka kepada Kristus. Memelihara, menguatkan, menumbuhkan mereka dalam iman Kristen. Pengetahuan, kasih sayang, dan menyalakan atau mengobarkan mereka dalam menjalankan kebajikan-kebajikan Kristiani. Siapa bilang kasih karunia adalah tiket untuk kita berbuat dosa seenaknya? Orang yang mengenal kasih karunia dan hidup dalam kasih karunia, dia tidak akan hidup sembarangan. Dia akan semakin kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah gereja Betani berdiri atas kasih karunia Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara, di dalam doa saya akan menyanyikan sebuah lagu yang lawas. Lagu ini dikarang oleh dosen saya yang bernama Ati Rahmiati. Dia menulis lagu tentang kasih karunia. Saya akan nyanyikan lagu ini menjadi doa kita bersama, saudara. Kalau Anda tahu lagu ini, boleh ikuti lagu ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Mari bersama-sama kita bagi berdiri suatu. Pakainya semua karena anugerahnya. Katakan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita, katakan semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
telah melihat kasih karunia-Mu begitu besar buat gereja ini. Kau telah melewati gereja ini dari masa-masa sukar yang amat luar biasa. Itu bukan karena hebatnya hukum, itu bukan karena hebatnya orang-orang, tapi karena kasih karunia-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami makhluk yang rapuh. Kami yang tidak sempurna. Kami bisa berdiri tegak di tempat ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Kalau kami bisa menyanyi, memuji, menyembah, ampuni kami Tuhan. Kalau kami merasa hebat, bisa bernyanyi. Tapi hari ini kami ingin berkata kepadamu, kalau kami bisa bernyanyi, kalau kami bisa menyembah, itu karena anugerah-Mu. Tidak ada lagi yang lain. Segalanya adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Semakin lebih giat, semakin lebih beribadah, semakin mau melayani, semakin mau lebih hidup kudus. Oleh karena anugerah Kristus yang telah kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara kita berdoa untuk memberi persembahan yang akan kita berikan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lagi, mau menghargai kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Kasih karunia bukan sebagai alasan untuk kami dapat hidup sembarangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia adalah kami untuk lebih tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Hengki yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Dan biarlah persembahan kami dapat mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini semuanya tanpa terkecuali. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu selama ini yang telah kami terima. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, nanti tanggal 26 masih 1 minggu setengah lagi. Kita akan merayakan ibadah kenaikan. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Kong dari Singapura. Saudara bisa mengajak saudara, mungkin teman saudara untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan mendapatkan berkat firman yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku, juga ada tambahan pengumuman. Di tanggal 19 doa puasa dan doa malam perdana di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Basir. Dan juga untuk hari Minggu di tanggal 22 juga akan dilayani 3 kali ibadah kita dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Basir. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatan
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Sebab aku ini milikmu, oh aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Katakan biar kehendakmu ya Tuhan, biar kehendakmu, oh biar kehendakmu, biar kau kerjakan di dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia yang mengerjakan. Sama-sama kita buka kedua tangan kita. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara-saudara. Menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah cari
kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh.